Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Bayu Maharani dari SDN Kemasan 1 Surakarta. Berikut ini merupakan pemaparan aksi nyata Koko Baru Mas Aji atau Komunitas Kolaborasi Guru-Guru SDN Kemasan Siji. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah saat ini pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum baru dengan paradigma baru yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Guna mendukung terwujudnya visi misi sekolah dan terselenggaranya kurikulum merdeka yang maksimal, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah dengan membentuk komunitas praktisi atau komunitas belajar di sekolah. Alasan kami melakukan aksi nyata Koko Baru Mas Aji ini adalah SDN Kemasan 1 Surakarta merupakan salah satu calon sekolah penggerak di kota Surakarta yang menerapkan kurikulum merdeka dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan program sekolah dan terselenggaranya kurikulum merdeka tersebut dengan baik, maka guru-guru dan tenaga kependidikan di SDN Kemasan 1 Surakarta membentuk komunitas belajar dengan nama Koko Baru Mas Aji. Langkah-langkah pelaksanaan Koko Baru Mas Aji ini yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar anggota. Jadi kami semua guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah menuliskan kebutuhan belajar kita selama 2 bulan ke depan. Untuk kemudian 2 bulan kemudiannya menuliskan lagi kebutuhan belajar berikutnya. Setelah anggota komunitas belajar menuliskan kebutuhan belajarnya, maka dibuatkanlah program kegiatan komunitas belajar tersebut. Setelah program kegiatan komunitas belajar jadi, untuk selanjutnya dibuatkan undangan untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar. Undangan kegiatan Koko Baru Mas Aji tersebut kemudian dikirimkan melalui WhatsApp grup sekolah dikarenakan anggota dari komunitas ini meliputi semua guru SDN Kemasan 1 Surakarta, baik guru kelas maupun guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, atau karyawan SDN Kemasan 1, serta ibu kepala sekolah SDN Kemasan 1 Surakarta. Langkah kedua adalah berbagi masalah dan solusi antar anggota. Jadi bagi guru yang memiliki permasalahan di kelas maupun di sekolah, untuk kemudian kita carikan solusi bersama yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain permasalahan di kelas maupun di sekolah, kami juga berkumpul bersama untuk mendiskusikan isu pendidikan yang sedang menjadi perbincangan di dunia pendidikan. Langkah ketiga adalah berbagi praktik baik. Setiap guru memiliki andil yang besar dalam setiap kegiatan komunitas belajar ini. Secara bergilir kami menjadi pemateri dalam setiap kegiatan. Kami melaksanakan hal tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pertama-tama mestinya kita sebagai pemateri menyiapkan bahan materi tersebut untuk kemudian bertanggung jawab atas pelaksanaan komunitas belajar pada hari tersebut dengan mengacu pada rencana program kegiatan. Topik-topik yang kita angkat dalam berbagi praktik baik ini meliputi pemanfaatan TIK, ini untuk menyikapi pelaksanaan pembelajaran di abad 21, pembelajaran berdiferensiasi, AKM, literasi numerasi, pemanfaatan platform-platform yang menunjang guru dalam mengajar, PMM, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan berbagi praktik baik, tidak hanya guru-guru SDN Kemasan 1 saja yang saling berbagi, namun juga kepala sekolah, Ibu Srianti SPD MPD, serta Ibu Pengawas Gugus 1 Puntadewa, Ibu Dr. Isufia SPD MPD yang menjadi narasumber dalam kegiatan komunitas belajar ini. Dalam pelaksanaannya, kegiatan komunitas belajar ini tidak hanya secara klasikal saja, namun juga secara berkelompok-kelompok sesuai fase kelasnya. Agar anggota kegiatan komunitas belajar ini tidak jenuh, maka dilaksanakan kegiatan ice breaking dan mindfulness yang dipimpin oleh salah satu guru di antara kami secara bergiliran. Dapat dilihat pada gambar, guru-guru secara bersama-sama melaksanakan ice breaking yang dipimpin oleh salah satu guru di antara kami. Kegiatan ini mampu mengembalikan motivasi kesadaran anggota komunitas belajar agar kembali bersemangat mengikuti kegiatan komunitas belajar ini. Langkah terakhir dari pelaksanaan komunitas belajar ini adalah refleksi. Dapat dilihat pada gambar,
kami setiap guru menuliskan refleksi dari setiap kegiatan yang kita lalui dalam komunitas belajar Koko Baru Mas Aji ini. Setelah selesai menuliskan refleksi, maka kita menyampaikannya secara langsung di depan untuk kemudian diberikan umpan balik dari guru lainnya. Kegiatan refleksi tersebut ditujukan untuk perbaikan kegiatan Koko Baru Mas Aji di waktu yang akan datang. Hasil aksi nyata dari kegiatan Koko Baru Mas Aji ini apa aja sih? Yang pertama, komunitas belajar terlaksana secara rutin, konsisten, dan penuh komitmen. Yang kedua, kompetensi guru meningkat. Yang ketiga, terselenggara kurikulum merdeka dengan baik di sekolah. Yang keempat, wawasan guru dan keterampilan TIK guru meningkat. Yang kelima, terselenggaranya proses pembelajaran di kelas yang lebih berdampak atau berpusat pada siswa. Yang keenam, terlaksananya implementasi pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang ketujuh, terwadahinya kegiatan berbagi praktik baik. Yang kedelapan, meningkatnya kolaborasi antar guru baik dalam satu fase maupun antar fase 1 dan fase lainnya. Dan yang terakhir adalah terlaksananya budaya positif dan merdeka belajar di sekolah. Kegiatan komunitas belajar Koko Baru Mas Aji dapat berlangsung dengan efektif karena adanya beberapa dukungan dari beberapa komponen. Dukungan yang kami terima tersebut antara lain kepala sekolah yang memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini dengan penuh maksimal. Rekan sejawat dan kepala sekolah saling memberikan motivasi satu sama lain, memberikan penguatan, umpan balik, dan refleksi di setiap akhir kegiatan. Selanjutnya, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan komunitas belajar ini. Dan yang terakhir, seluruh anggota komunitas belajar berkolaborasi secara proaktif dalam setiap momen kegiatan Koko Baru Mas Aji ini. Pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan aksi nyata Koko Baru Mas Aji ini sangat banyak. Yang pertama, komunitas belajar sangat diperlukan dalam mendukung kurikulum merdeka. Yang kedua, langkah yang dilalui dalam komunitas belajar ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar, berbagi masalah dan solusi, berbagi praktik baik, serta diskusi maupun refleksi kegiatan praktik baik. Yang berikutnya, ternyata dalam komunitas belajar perlu tekad yang tinggi dalam merintis komunitas belajar. Selanjutnya, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai serta berkarya secara mendalam. Peningkatan kompetensi guru dan keterampilan abad 21 sangat mempengaruhi terwujudnya merdeka belajar pada siswa. Dan masih banyak lagi pembelajaran yang dapat kita ambil dari komunitas belajar ini. Dalam melaksanakan kegiatan komunitas belajar ini, kita tidak lepas dari tantangan. Apa sih tantangan kita sebagai anggota komunitas belajar? Yang pertama adalah menjaga komitmen dan motivasi pada diri anggota komunitas. Dan yang kedua, pertemuan yang telah kita agendakan seringkali bertempuran dengan kegiatan kedinasan di luar sekolah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kita bersama-sama melakukan aksi. Yang pertama adalah saling memberi motivasi dan penguatan satu sama lain. Dan yang kedua, melaksanakan ice breaking atau mindfulness. Dan bahkan kita mengagendakan kegiatan di luar ruangan agar dapat menepis atau mengurangi kejenuhan yang dialami oleh anggota komunitas belajar. Dan yang terakhir, kita bersama-sama menjalankan program dengan penuh komitmen dan konsisten meskipun ada anggota yang berhalangan hadir pada waktu tersebut. Rencana perbaikan untuk pelaksanaan yang akan datang. Yang pertama, kegiatan komunitas belajar akan diagendakan di luar ruangan agar menambah semangat anggota dan memberi suasana baru yang lebih menyenangkan. Yang kedua, kegiatan komunitas belajar akan dikurangi 30 menit dari durasi yang sebelumnya. Notulen khusus kegiatan Koko Baru Mas Aji akan dijadwalkan secara bergilir. Nah, bagaimana sih perasaan saya ketika mengikuti komunitas belajar ini? Saya merasa senang, bersemangat, serta merasa tertantang untuk memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi guru dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Ternyata perubahan kecil yang kita lakukan bisa menghasilkan pengaruh luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.